Habib Umar pernah ditanya tentang, Habib, bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat? Qala Sayyidi, berkata Sayyidil Habib Umar, al-insan alaihi an yajma'a bainal khusu'i wal khudu' fi sholah wa takunu sholatu sholatal khashi'ina idza jama'a fi sholati sitta ma'ani. Orang sholatnya khusyuk itu adalah orang yang sholat di dalam sholatnya ada 6 perkara. Yang pertama, hudurul qalb, hadirnya hati. Hati, pikiran ini nggak kemana-mana, hadir, konsentrasinya ada di sini. Hati pikiran di sholat, pikirannya sedang sholat, hatinya sedang sholat. Ini baru namanya khusyuk. Yang kedua, tafahumul makna, ma yaqul wa ma yaf'al wa huwa fawqa huduril qalb, memahami apa yang diucap dan apa yang digerakkan. Makanya kalau mau sholat khusyuk, kita harus paham gerakan kita ini apa namanya, bacaannya apa, arti dari bacaan. Ketika membaca doa iftitah, membaca doa i'tidal, maka apa? Maka kita harus tahu artinya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, aku hadapkan diriku, jiwaku kepada Engkau ya Allah, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Ketika kita tahu arti, maka sibuklah pikiran dan hati kita di dalam memeresapi daripada arti tersebut. Yang ketiga, al-ijlal wa ta'dim, harus ada pengagungan, rasa pengagungan, harus ada pengagungan. Sudah Beb, saya sudah tahu artinya, saya sudah hafalkan artinya, tapi nggak cukup, harus ada pengagungan. Kadang kita tahu arti yang kita baca, tapi kita nggak ngagungkan. Kata Habib Umar, ini seperti kamu memahami ucapan anak kamu. Anak kita ngomong, "Bah, nanti mau ini ya." "Mau ya." Kita sibuk dengan HP. "Anu, Bah, iya ya, tahu ya." Nah, ini namanya apa? Paham, tapi tidak ada pengagungan. Yang keempat, an yakuna hadal ijlal wa ta'dzim ma'al haibah. Pengagungan itu harus disertai dengan haibah, wibawa, merasakan kewibawaan sholat, kewibawaan kita menghadap kepada Allah. Haibah itu sama dengan rasa takut. Al-khauf wal haibah itu sama. Haibah itu rasa takut, khauf juga takut. Cuman bedanya, kalau khauf itu adalah rasa takut yang timbul karena memang kita ini takut untuk mendapat masalah. Ada haibah. Haibah itu rasa takut yang timbul karena pengagungan. Kita dengan kiai, kita nggak takut, kiainya kecil kurus kok, kita besar. Tapi kenapa kamu takut? Takutnya itu namanya adalah haibah. Takut yang timbul karena rasa penghormatan, itu namanya haibah. Kalau takut itu rasa yang karena kita takut kita menderita, takut disakiti, takut ini dan itu, tidak dari muncul rasa penghormatan. Kalau rasa takut yang timbul dari rasa penghormatan, itu namanya adalah haibah. Takut kalau kita ini ditolak sholat kita, takut kalau kita ini nggak diterima oleh Allah. Yang kelima, menanamkan di dalam kita ini sayap pengharapan. Dengan sholat ada pengharapan. Dengan sholat ini aku akan menjadi orang yang mulia. Dengan sholat ini aku akan diterima amal-amalku. Dengan sholat ini aku akan menjadi orang yang baik. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat ini aku akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ada pengharapan. Yang kita kerjakan, kita mengharap sesuatu yang besar dari apa yang kita harapkan. Apa yang kita lakukan, ada sebuah pengharapan besar di situ. Dengan sholat ini saya akan mulia. Dengan sholat ini saya akan bahagia. Dengan sholat ini masalah saya akan terlewati. Dengan sholat ini saya akan mendapatkan derajat yang tinggi. Adanya sebuah harapan. Yang keenam, al-haya, tumbuhkan rasa malu. Al-haya antas tash'ira annaka ma'adaita haqqallah ala wajhi wa ma gumta bih. Rasa malu ada di dalam diri kita. Ya Allah, aku mengharap ini semua, tapi ya Allah, aku kayaknya nggak sempurna sholatku ini. Ada rasa bahwasanya kita ini sholatnya masih belum, kurang, penuh kekurangan, nggak sempurna, nggak sholat seperti yang Kau pinta ya Allah. Itu harus ada rasa malu, bukan putus asa, rasa malu. Kata Abu Umar, fahadil ma'ani asid idza tama'at laka fi sholatika fa anta minal khashiin. Kapan kamu sholat ada hadir hati, kamu memahami arti yang kamu gerakan dan bacaan, ada pengagungan, ada haibah, ada kewibawaan di situ, pengagungan yang disertai kewibawa, ada pengharapan, ada rasa malu, faqad
hatta ma'anil husyu' lillahi jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh, maka kau telah telah memenuhi syarat dan kamu telah dikatakan sebagai orang yang salat dalam keadaan khusyuk. Naam.